Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Febri Harisma dengan NIM C1C0222122. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi syariah mengenai Islam dan Syariah Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CQNR SCSRS. Baiklah, cukup perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Islam dan Syariah Islam. Pertama, makna Islam. Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah, agama semua nabi. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang menjadi petunjuk manusia, mengatur hubungan antara manusia dan Rabb-Nya, dan manusia dengan lingkungannya. Islam berakar dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Seorang muslim berarti juga harus mampu menyelamatkan diri sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Tidak cukup selamat tetapi juga menyelamatkan. Yang kedua, dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama ada akidah. Akidah adalah perjanjian yang teguh dan kuat, terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Yang kedua, syariah. Syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi oleh muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Yang ketiga, akhlak. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan dari kata Arab hasan yang berarti baik. Selanjutnya, hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara, adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Hukum Islam merupakan suatu hukum yang memiliki sifat statis dan sekaligus dinamis. Statis berarti suatu hal yang tetap dibersumberkan pada Al-Quran dan hadis dalam setiap aspek kehidupan. Selanjutnya, klasifikasi hukum Islam. Yang pertama ada wajib, suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Yang kedua, sunnah, perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan, orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Yang ketiga, ada haram, perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa. Yang keempat, ada makruh, perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Mubah, suatu perbuatan yang bila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Selanjutnya, sasaran hukum Islam. Yang pertama ada penyucian jiwa. Penyucian jiwa dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan manusia. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah, yaitu tujuan syariah. Selanjutnya, tujuan syariah. Ada 5 tujuan syariah. Yang pertama, memelihara agama. Untuk memelihara agamanya, Allah mewajibkan manusia untuk sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang kedua, memelihara jiwa. Memelihara jiwa ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat, agar manusia terhindar dari pembunuhan, penganiayaan, baik fisik maupun psikis, fitnah, caci maki, dan perbuatan lainnya. Yang ketiga, memelihara akal. Menjaga akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi sumber keburukan. Yang keempat, memelihara keturunan. Memelihara keturunan adalah memelihara kesetaraan manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Yang terakhir, memelihara harta. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuatu dengan syariah.